Sepanjang sejarah bumi, iklim terus-menerus berfluktuasi dari periode dingin ke periode yang lebih hangat. Tetapi, dalam 50 tahun terakhir, suhu global rata-rata telah meningkat pada tingkat tercepat dalam sejarah. Peristiwa ini disebut pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan terus-menerus dari suhu rata-rata sistem iklim bumi. Apa sebab dari pemanasan global, dampaknya, dan solusinya? Sebelum itu, saya harus masuk ke efek rumah kaca. Efek rumah kaca secara esensinya adalah proses di mana radiasi game yang diemisikan gas yang terdapat di atmosfer planet menghangatkan permukaan planet. Gas yang terdapat di atmosfer sebagian merupakan gas yang aktif jika dipancarkan radiasi game, dikatakan gas rumah kaca. Artinya bahwa gas tersebut akan menyerap radiasi tersebut lalu memancarkan energi ke arah yang acak. Sebagian dari radiasi ini diarahkan ke permukaan, menghangatkan bumi. Contoh gas ini adalah karbon dioksida, metana, uap air, nitrogen oksida, dan fluorokarbon. Namun, gas rumah kaca yang paling dirasakan efeknya adalah karbon dioksida dan metana, sehingga nanti saya akan membahas kedua molekul ini secara mendalam. Nah, efek rumah kaca alami bumi sangat penting untuk mendukung kehidupan, dan pada awalnya merupakan pendahulu kehidupan yang bergerak keluar dari lautan ke darat. Namun, aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, telah mempercepat efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja efek rumah kaca dengan detail, bahkan saya akan masuk ke komposisi molekuler gas rumah kaca. Jadi, atmosfer kita terdiri dari banyak sekali molekul gas. Penyerapan game dan emisi game di atmosfer memerlukan partikel bermuatan listrik, contohnya elektron agar membentuk momen dipol transisi. Namun sebagian besar atmosfer kita terdiri dari molekul gas yang tidak memiliki muatan listrik. Artinya, molekul tersebut memiliki jumlah proton dan elektron yang sama dan stabil. Tetapi, beberapa molekul memegang sebagian besar elektron bermuatan negatif lebih dekat ke satu sisi, namanya molekul polar, membuat bentuk molekul mereka miring sehingga dapat berayun bolak-balik untuk menyerap radiasi game yang masuk. Misalnya air, ozon, dan dinitrogen oksida semuanya molekul polar, sehingga semuanya dapat menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Lalu, ada juga gas seperti karbon dioksida dan metana. Secara teori, karbon dioksida dan metana tidak tampak miring, sehingga sepertinya mereka tidak mampu menyerap radiasi gelombang elektromagnetik yang memancar. Tetapi, pada kenyataannya, mereka saling bertabrakan milian kali per detik, membuat molekul mereka bergerak dengan cepat ke arah yang acak, sehingga menambah mode rotasi dan vibrasi. Nah, hal ini menyebabkan karbon dioksida dan metana atau gas rumah kaca berperilaku seperti molekul air tadi, yang memungkinkan mereka untuk menyerap sinar inframerah. Meskipun berbagai jenis molekul di atmosfer dapat menyerap radiasi inframerah, sebagian besar gas atmosfer kita tidak bisa, karena sebagian besar terbuat dari nitrogen dan oksigen, yang tidak dapat menyerap radiasi game karena bentuk molekulnya yang terlalu simetris. Namun demikian, 1% molekul penyerap radiasi game saja dapat mencegat sekitar 90% panas yang keluar dari bumi. Itulah betapa efektifnya gas rumah kaca dalam menginsulasikan panas. Setiap sinar inframerah yang diserap oleh gas rumah kaca akan membuat molekul bergetar. Nah, hal ini menghasilkan osilasi gerakan medan listrik dan magnetik. Inilah yang dinamakan momen dipol transisi. Nah, hal tersebut akan menghasilkan radiasi inframerah dan memancarkannya ke segala arah. Sebagian besar berakhir kembali ke permukaan bumi, menyebabkan pemanasan. Penyebab pemanasan global. Sebelum masuk ke penyebab pemanasan global, saya ingin menjelaskan dulu kaitan pemanasan global dengan panjang gelombang secara deep. Nah, sebenarnya gas rumah kaca tidak menyerap radiasi game secara langsung dari matahari, melainkan dari bumi. Bumi yang terkena sinar matahari akan menyerap radiasi sinar matahari. Alhasil, bumi akan memanas. Berdasarkan teori radiasi termal, semua materi yang memiliki suhu lebih besar dari nol absolut akan mengeluarkan radiasi game. Hal ini disebabkan gerakan partikel menghasilkan osilasi dipol yang menghasilkan radiasi elektromagnetik. Dengan begitu, bumi yang bersuhu sekitar 14 derajat Celcius akan meradiasikan panasnya. Radiasi panas ini sebagian besar berwujud sinar inframerah. Mengapa sinar inframerah? Ini berkaitan lagi dengan hukum radiasi termal. Ketika energi diserap oleh suatu benda dan dipancarkan kembali, frekuensi game yang dipancarkan itu berdasarkan suhu objek yang memancarkannya. Matahari yang bersuhu 6000 Kelvin memancarkan energi EM pada frekuensi yang sangat tinggi, bahkan mencapai sinar X.
Nah, bumi yang bersuhu rata-rata 14 derajat Celcius akan memancarkan energi EM dalam wujud sinar inframerah. Lalu, apa kaitan pancaran sinar inframerah dengan pemanasan global? Hal ini ada hubungannya dengan efek rumah kaca yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, setelah tadi menonton animasi efek rumah kaca, mungkin Anda bertanya, mengapa karbon dioksida dan metana menyerap secara spesifik sinar inframerah? Itu karena teorema ekuipartisi mekanika statistik. Setiap molekul memiliki derajat kebebasan gerak yang bisa dieksitasi. Jika mereka bisa dieksitasi, jumlah energi yang dapat diserap molekul sebanding dengan jumlah derajat kebebasan gerak. Molekul diatomik hanya memiliki mode getaran tunggal. Namun, molekul karbon dioksida linier memiliki mode lentur tambahan, yang berarti bahwa setiap molekul dapat menyimpan lebih banyak energi. Apalagi metana yang memiliki derajat kebebasan yang lebih banyak dapat menyimpan lebih banyak energi. Itulah juga sebab metana gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Secara kebetulan, gas rumah kaca menyerap energi yang terdapat di radiasi inframerah. Sekarang kita masuk ke penyebab pemanasan global. Jawabannya adalah karena bertambahnya gas rumah kaca yang substansial selama beberapa dekade terakhir. Hal ini memperparah efek rumah kaca alhasil banyak panas kembali lagi ke bumi. Umpamanya seperti game pingpong. Setiap foton inframerah akan dipantulkan gas rumah kaca ke bumi, yang lalu akan dipantulkan lagi ke atmosfer bumi dan akhirnya keluar angkasa. Nah, jika jumlah gas rumah kaca banyak, kemungkinan foton inframerah ini keluar angkasa menjadi lebih kecil, sehingga panas akan lebih banyak di bumi. Lalu, penyebab bertambahnya gas rumah kaca saya bagi jadi 3 faktor. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Ketika kita membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas untuk menciptakan listrik atau menyalakan mobil kita melepaskan polusi karbon dioksida ke atmosfer yang akan menambah gas rumah kaca. Yang kedua, deforestasi. Tumbuhan dan pohon memegang peran penting dalam mengatur iklim karena mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Tetapi manusia telah melakukan deforestasi di banyak sekali area untuk pertanian, pengembangan kota, dan infrastruktur. Ketika deforestasi dilakukan dengan dibakar, karbon yang tersimpan dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida yang akan menambah gas rumah kaca. Yang ketiga, peternakan dan pertanian massal. Hewan ternak seperti sapi menghasilkan metana, gas rumah kaca. Ketika ternak digembalakan dalam skala besar, jumlah metana yang dihasilkan merupakan kontributor besar terhadap pemanasan global. Lalu, beberapa pupuk yang digunakan petani juga melepaskan dinitrogen oksida yang merupakan gas rumah kaca juga. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara langsung adalah kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini memiliki dampak yang menurut saya sangat buruk, yaitu yang pertama, naiknya permukaan laut. Permukaan laut akan naik sebagai akibat dari memanasnya lautan yang akan menyebabkan ekspansi termal air, karena cairan pada suhu yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak volume. Selain itu, peningkatan suhu akan menyebabkan terus mencairnya es di kutub utara, kutub selatan, dan Greenland. Hal ini menyebabkan wilayah pesisir dan daerah yang dekat dengan permukaan laut rentan berada di bawah air. Diproyeksikan bahwa ratusan juta orang bisa terlantar akibat naiknya permukaan air laut. Mencairnya es memiliki dampak tambahan. Es berwarna putih dan sangat reflektif. Istilah ilmiah untuk reflektivitas adalah albedo. Cermin yang sempurna memiliki albedo 1,0 dan black body sempurna memiliki albedo 0. Es memiliki albedo yang sangat tinggi, mendekati 0,9. Artinya, cahaya yang menghantam es sebagian besar dipantulkan. Oleh karena itu, cahaya yang dipantulkan tidak serap oleh bumi dan tidak menghangatkan bumi. Namun, ketika es mencair sehingga permukaan laut menjadi lebih banyak, cahaya yang seharusnya dipantulkan malah diserap, karena lautan menyerap hampir semua radiasi dengan albedo yang sangat rendah, sekitar 0,1. Ini menghasilkan peningkatan suhu lebih lanjut. Yang kedua, timbulnya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah efek lain dari kenaikan suhu, di mana musim panas menjadi lebih panas dan musim dingin menjadi lebih dingin dari biasanya. Kenaikan suhu dapat menyebabkan arus jet polar, yaitu batas antara udara kutub utara yang dingin dan udara subtropis yang hangat. Untuk berpindah ke selatan, membawa udara Arktik yang dingin ke selatan. Inilah sebabnya mengapa beberapa negara dapat mengalami musim dingin mendadak atau musim dingin yang lebih dingin dari biasanya.
Lalu, badai akan menjadi lebih intens karena kenaikan suhu. Karena angin topan mendapatkan energi dari perbedaan suhu antara lautan tropis yang hangat dan atmosfer bagian atas yang dingin. Pemanasan global meningkatkan perbedaan suhu itu. Yang ketiga, terjadi perubahan ekosistem. Dampak dari peningkatan suhu menyebabkan ekosistem harus beradaptasi. Beberapa spesies akan dapat beradaptasi, tetapi sebagian besar tidak. Ini menyebabkan kepunahan banyak spesies. Selain kemudahan banyak spesies, peningkatan suhu juga mempengaruhi manusia dengan mengubah lokasi di mana tanaman akan tumbuh. Karena tanaman akan tumbuh di range temperatur tertentu. Namun, dengan adanya peningkatan suhu, tanaman harus dipindahkan. Sekarang kita masuk solusi pemanasan global. Mitigasi. Pemanasan global dapat dikurangi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan kapasitas penyerap karbon untuk menyerap gas rumah kaca dari atmosfer. Mitigasi dapat dilakukan dengan dua jalur. Yang pertama, jalur teknologi. Penggunaan teknologi renewable energy yang rendah karbon seperti energi matahari, energi angin, energi nuklir dapat digunakan. Lalu, selain penggunaan energi terbarukan, dapat juga dilakukan dekarbonisasi bangunan dan transportasi, yaitu mengganti asupan listrik dari bahan bakar fosil ke renewable energy. Lalu, pengurangan emisi dapat dicapai juga dengan mencegah deforestasi dan melakukan reboisasi. Lalu, pengelolaan tanah dapat juga menjadi solusi. Tanah dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dan karena itu pengelolaan tanah yang lebih baik di lahan pertanian dan padang rumput adalah teknologi mitigasi yang efektif. Lalu jalur kebijakan. Contoh kebijakan paling efektif untuk mengurangi emisi karbon adalah pajak karbon, di mana pajak dikenakan pada produksi, distribusi, atau penggunaan bahan bakar fosil berdasarkan berapa banyak karbon yang dihasilkan oleh pembakaran mereka. Bisa juga melakukan moratorium pembakaran batu bara dan penghentian subsidi energi yang mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil. Tindakan individu pada pemanasan global untuk mengurangi jejak karbon seseorang termasuk mengadopsi pola makan nabati, hidup tanpa mobil, hemat listrik, dan memakai renewable energy. Setelah mitigasi, ada juga solusi adaptasi. Adaptasi pemanasan global adalah penyesuaian dilakukan agar dampak pemanasan global dikurangi. Contohnya adalah perlindungan garis pantai, manajemen bencana, dan pengembangan tanaman yang lebih tahan dengan perubahan iklim. Adaptasi sangat penting di negara-negara berkembang karena mereka diprediksi akan menanggung dampak terbesar dari pemanasan global. Sekarang kita masuk komentar pemanasan global. Oke, merupakan sebuah fakta bahwa selama beberapa dekade terakhir, permukaan laut telah meningkat secara substansial. Puluhan juta orang telah dipengaruhi oleh cuaca ekstrim seperti angin topan dan banjir, serta kepunahan spesies meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, setelah melakukan proyek ini, saya mendapat ilham bahwa untuk mengatasi masalah ini, kalau dipikir-pikir jawabannya simple. Jawabannya adalah berinvestasi lebih di renewable energy, yaitu energi yang diberikan kepada kita oleh alam secara gratis, matahari dan angin. Hal yang bagus dari ini adalah semakin banyak kita menggunakan renewable energy, yang artinya permintaan bertambah, akan bertambah juga supply untuk renewable energy, dan akhirnya harga pemakaian renewable energy akan semakin menurun. Hal tersebut lalu akan menyediakan semakin banyak lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Ini merupakan grafik permintaan penawaran sederhana. Jadi, hal ini yang pertama bermanfaat bagi ekonomi dengan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, bermanfaat bagi lingkungan dengan memotong emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Ini merupakan situasi menang-menang. Jadi intinya adalah, kita dapat melihat situasi pemanasan global sekarang sebagai waktu yang tepat untuk menciptakan masa depan yang baru dan bersih dengan berinvestasi di renewable energy. Ya, manusia salah dalam menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan. Ya, manusia salah dalam membakar hutan berlebihan untuk pertanian. Ya, manusia salah dalam menggunakan hal yang berdampak buruk bagi bumi kita demi keuntungan berjangka pendek. Namun, tidak ada waktu untuk menyesal. Bumi, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita mempunyai anak dan cucu. Setiap bioma, setiap tumbuhan, setiap bentuk hidup yang pernah ada sedang dihancurkan oleh manusia. Ilmuwan telah memprediksi bahwa kita hanya memiliki sekitar 12 tahun untuk mencegah pemanasan dengan konsekuensi yang mengerikan. Nasib bumi untuk 12 tahun ke depan ada di tangan kita, dan hanya ada di tangan kita. Maukah kita menciptakan bumi yang indah atau bumi di mana kita akan menderita? Ya, itulah sekedar komentar, makna, dan ilham yang saya dapat setelah mengerjakan proyek ini.